Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan berbagi ilmu pengetahuan mengenai komponen motor 4 tak dan juga fungsinya. Motor 4 tak atau juga bisa disebut sebagai 4-stroke engine mempunyai beberapa bagian komponen seperti pada gambar tersebut. Berikut ini yang saya sebutkan adalah beberapa komponen yang sangat umum ada pada tipe motor 4 tak. Selain itu, motor 4 tak berarti memiliki 4 langkah. Di antaranya yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan yang terakhir adalah langkah buang. Baik, kita mulai. Di antaranya adalah camshaft. Ini adalah camshaft. Pada gambar ini terdapat dua buah camshaft yang bertugas untuk masing-masing katup. Katup tersebut yaitu katup masuk atau intake valve dan katup buang atau exhaust valve. Ini adalah katup masuk atau intake valve, sedangkan yang ini adalah katup buang atau exhaust valve. Camshaft akan menggerakkan katup sehingga katup tersebut dapat terbuka dan tertutup pada saat yang dibutuhkan atau pada saat yang ditentukan. Komponen berikutnya adalah valve spring. Ini adalah valve spring. Jumlahnya ada 2. Komponen valve spring ini terpasang pada setiap katup. Valve spring berfungsi untuk membantu katup kembali tertutup pada saat katup terbuka. Komponen selanjutnya yaitu katup masuk atau intake valve. Ini adalah katup masuk atau intake valve. Katup masuk dapat kita ibaratkan sebagai pintu yang akan terbuka dan juga tertutup di saat yang ditentukan atau dibutuhkan. Katup masuk ini juga menjadi sebuah pembatas antara ruang bakar atau combustion chamber dengan saluran masuk atau intake manifold. Ini adalah intake manifold. Sedangkan katup buang atau exhaust valve juga dapat kita ibaratkan pintu yang sama seperti katup masuk atau intake valve. Hanya saja pada katup masuk dilewati oleh campuran udara dan bahan bakar, sedangkan untuk katup buang dilewati oleh gas sisa pembakaran atau disebut juga gas emisi. Komponen berikutnya adalah busi atau spark plug. Ini adalah komponen busi atau spark plug. Komponen tersebut berfungsi untuk media memercikan bunga api atau lompatan bunga api berupa listrik. Selanjutnya yaitu terdapat dua buah saluran, yaitu saluran masuk atau intake manifold dan juga saluran buang atau exhaust manifold. Saluran masuk sebagai saluran yang akan
menyalurkan atau memasok campuran udara dan bahan bakar saat langkah hisap atau intake section. Sedangkan untuk saluran buang, sebagai saluran yang menyalurkan gas sisa pembakaran dari campuran udara dan bahan bakar yang telah dibakar di dalam ruang bakar. Komponen selanjutnya yaitu injektor atau nozzle. Ini adalah komponennya. Injektor atau nozzle berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar sehingga bahan bakar yang tadinya berupa atau berwujud cair kemudian berubah menjadi kabut. Bagian keseluruhan dari komponen ini adalah kepala silinder atau silinder head. Pada kepala silinder merupakan tempat sistem mekanisme katup bekerja. Selain itu, saluran masuk, saluran buang, dan busi juga terletak pada kepala silinder. Kemudian pada bagian ini adalah ruang bakar atau combustion chamber. Di dalam ruang bakar ini merupakan tempat campuran udara dan bahan bakar yang telah tercampur, kemudian dikompresikan atau ditekan oleh piston saat langkah tekan atau langkah kompresi, atau juga disebut sebagai compression section. Komponen selanjutnya adalah piston. Ini adalah unit pistonnya. Piston memiliki banyak sebutan, diantaranya yaitu torak dan juga shaker. Piston memiliki banyak fungsi apabila kita tinjau pada setiap langkahnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, 4 tak berarti 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan yang terakhir adalah langkah buang. Pada saat langkah hisap, piston akan berfungsi menimbulkan efek hisapan. Pada saat langkah kompresi terjadi, maka piston akan berfungsi menjadi bagian yang memberikan tekanan pada campuran udara dan bahan bakar. Pada saat langkah usaha, maka piston akan menerima daya ledakan dari campuran udara dan bahan bakar yang terbakar dan meledak. Terakhir, saat langkah buang, maka piston akan berfungsi mendorong gas sisa pembakaran keluar dari ruang silinder dan ruang bahan bakar. Pada piston, terdapat bagian-bagian penting, di antaranya yaitu ring kompresi. Ini adalah ring kompresi dan juga ring oli. Ring kompresi yang berfungsi sebagai pembatas antara ruang di atas piston dengan ruang di bawah piston. Ini adalah ruang di atas piston, sedangkan ini adalah ruang di bawah piston.
Ring kompresi juga berfungsi untuk menjaga pemampatan, menjaga kompresi, atau tekanan-tekanan pada ruang bakar. Ring yang kedua adalah ring oli. Ini adalah ring oli. Ring oli berfungsi untuk membuat lapisan oli pada dinding silinder yang sangat tipis. Lapisan ini untuk menjaga agar tingkat gaya gesek antara dinding silinder dengan ring menjadi jauh lebih kecil. Komponen berikutnya yang ada pada piston yaitu pen piston. Ini adalah pen piston. Pen piston berfungsi untuk menjaga perhubungan antara piston dengan batang piston atau connecting rod tetap terhubung. Ini adalah batang piston atau connecting rod. Baik, untuk komponen motor 4 tak berikutnya yaitu silinder. Ini adalah unit silinder. Silinder juga terdiri dari water jet atau mantel air dan tubuh silinder itu sendiri. Ini adalah water jet. Ini juga demikian. Komponen water jet atau mantel air berfungsi untuk menampung cairan pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu pada mesin tetap terjaga sehingga tidak terjadi overheating atau panas berlebih pada mesin tersebut. Sedangkan untuk silinder merupakan rumah piston sehingga piston akan bergerak secara bolak-balik atau dapat disebut juga sebagai gerak translasi. Komponen berikutnya yaitu crankshaft. Ini adalah unit crankshaftnya. Crankshaft juga dapat disebut sebagai poros engkol. Dari pergerakan piston yang hanya bergerak bolak-balik, yaitu dari TMA, titik mati atas atau TDC, top dead center, menuju ke TMB, titik mati bawah atau BDC, bottom dead center, kemudian akan diubah arah geraknya menjadi arah gerak berputar. Pada komponen poros engkol terdapat dua bagian, yaitu crank pin dan crank journal. Yang bergerak ini adalah crank pin, sedangkan yang diam ini adalah crank journal.
Bagian crankpin akan terhubung dengan batang torak atau batang piston, sedangkan untuk crank journal hanya akan diam pada dudukan yang ada pada blok silinder. Konsep ini hampir sama dengan saat kita mengayuh sepeda pancal. Yang terakhir yaitu bagian oil pan. Ini adalah oil pan. Yang berfungsi untuk menampung oli pelumas di dalam mesin. Pada kesimpulannya, semua komponen umum tersebut akan saling berkaitan sehingga motor 4 tak dapat bekerja dengan baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semua itu adalah berdasarkan pemahaman dan juga pendapat saya mengenai komponen umum pada motor 4 tak. Semoga dapat membantu pemahaman Anda. Mohon maaf apabila ada salah pemahaman dan salah penyebutan nama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.